Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 kadang keromantisannya membuatnya lupa. Mendengar ucapan kedua saudaranya, Zian segera menyela. Cinta itu bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Kalau Elsa dan Rafli sering bersama, lama-lama mereka juga akan saling suka. Ucapan Zian kembali membungkam Fahri dan juga Evan. Rafli memang sosok pria yang terbilang langka. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah menjelma menjadi seorang pengusaha yang cukup diperhitungkan. Selain calon dokter, ia juga bertangan dingin dalam urusan bisnis. Terbukti dengan keberhasilannya membesarkan The Keong Kembar. Sebuah perusahaan yang dikelolanya bersama Evan. Tidak hanya kafe. The Keong Kembar juga telah merambah dunia event organizer dan berbagai bisnis kuliner yang telah memiliki cabang di mana-mana. Namun, pencapaiannya tidak membuat seorang Rafli besar kepala, meskipun bergelimang harta. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran biasa, yang lebih suka bepergian dengan naik bus. Low profile high profit, mungkin sebutan itu sangat cocok bagi Rafli. Hanya satu kekurangan Rafli. Ia sangat takut dengan senjata api, dan hanya Evan yang tahu sebabnya. Zian menjatuhkan tubuhnya di sofa, di mana Evan duduk dengan posisi menopang kepala. Pertanda ia sedang berpikir keras. Evan, kau yang paling dekat dengan keongmu itu. Cobalah untuk bicara dengannya. Bujuk dia demi Elsa. Entah harus berkata apa, Evan hanya melirik Fahri, seolah meminta jawaban. Bagaimana, Kak? Sebenarnya kita tidak berhak mengatur kehidupan orang. Tapi kalau demi kebaikan Elsa, tidak ada salahnya mencoba. Zian benar, aku juga lebih menyukai Rafli. Sepertinya kali ini Evan berada dalam dilema besar. Sebab ia adalah orang yang paling mengenal sosok Rafli. Di balik setiap tingkah konyol dan cerianya, Rafli adalah sosok yang teguh memegang prinsip. Jika ia telah berkata tidak, maka tetap tidak. Apapun itu. Dan satu hal yang paling ditakutkan Evan. Persahabatannya dengan Rafli mungkin akan dipertaruhkan. Baiklah kalau kalian sudah memutuskan. Aku akan bicarakan dengan Rafli nanti. Nah, begitu kan bagus. Ucap Zian bernapas lega. Kini ia memiliki harapan Elsa terbebas dari Willy yang baginya adalah predator. Hari itu di akhir pekan. Seperti biasa Willy akan mengisi waktu dengan berkumpul bersama dua sahabat durjananya di sebuah kafe. Dr. Marcel dan seorang lagi bernama Wiratama Abimanyu. Setiap kali bertemu, tak jarang Willy mendapat ledekan dari dua sahabatnya. Sebab di antara mereka bertiga hanya Willy seorang yang masih betah melajang. Will, sebenarnya apa yang kau lakukan? Tanya Dr. Marcel membuka suara. Apa? Tanya Willy dengan mengerutkan dahi. Memang apa yang kulakukan?
Sudahlah, jangan pura-pura, seru Wira. Kami tahu apa yang sedang terjadi padamu. Menyeruput secangkir kopi yang nikmat. Willy menatap dua orang di hadapannya dengan ekor matanya. Mencoba menghindari pembicaraan yang sebenarnya tidak ingin ia bahas. Memang aku kenapa? Sambil berdecak, Marcel menggelengkan kepala pelan. Elsa Askara, apa yang kau lakukan pada gadis itu? Oh, soal itu. Ia menjeda ucapannya dengan hela napas. Sudahlah, jangan dibahas. Kemudian Willy meletakkan kembali gelas kopi di meja. Kenapa kalian tidak membahas tentang istri kalian seperti biasanya? Malah menanyakan Elsa, Will, aku tahu kau belum bisa melupakan San. Tapi tidak begini caranya, kau merubah Elsa menjadi San. Sehingga dia kehilangan dirinya sendiri saat bersamamu. Dan kau anggap semua baik-baik saja? Ucapan Marcel membuat Willy terdiam. Memang benar, Elsa seakan mengubur dirinya yang lama. Dan membentuk Elsa yang baru menyerupai Sanum. Marcel benar, Will, tidak seharusnya kau lakukan ini pada Elsa. Wira ikut menambahkan, Elsa tidak mungkin bisa menjadi San. Karena mereka dua wanita yang berbeda. Walaupun sampul luar sama, tapi isi dalamnya berbeda. Jangan sampai kau mengalami nasib seperti Marcel, yang baru menyadari perasaannya saat sudah kehilangan. Ucapan frontal Wira benar-benar menghujam jantung Marcel. Diam kau, dasar teman durjana. Seru Marcel memelototkan mata. Wira terkekeh pelan, menyadari mulut durjananya. Yang kadang susah terkontrol dalam mengucapkan sesuatu. Ya maaf, aku kan jujur. Wira kemudian melayangkan tatapannya pada Willy yang sejak tadi diam saja. Ia mulai merasa sahabatnya itu tidak seperti biasanya. Di mana Willy banyak bicara dan kadang menyesatkan para sahabatnya. Will, apa boleh aku bertanya? Sejak kapan kau sesopan itu? Sampai mau bertanya harus minta izin? Biasanya juga langsung saja tanpa perlu dikomando. Aku sedang dalam mode tidak durjana. Jadi hari ini aku sopan. Memang apa yang mau kau tanyakan selain efek pil setan? Dasar mesum. Akhirnya tawa Marcel dan Wira pecah juga. Setelah kalimat keramat Willy keluar secara tiba-tiba, Willy memang ahlinya dalam mengatasi masalah para sahabatnya. Namun entah mengapa dirinya begitu sulit untuk lepas dari masalahnya sendiri. Dasar mesum, bukan itu yang mau aku tanyakan. Lalu apa? Apa di dalam hatimu tidak ada sedikit pun perasaan untuk Elsa? Tanya Wira. Kini wajahnya sudah normal kembali setelah tertawa lepas karena ulah Willy. Setelah pembicaraannya dengan Marcel dan Wira. Willy merasa sangat galau. Pertanyaan demi pertanyaan terus memenuhi benaknya. Tentang bagaimanakah perasaan yang ia miliki pada Elsa. Betapapun berusahanya Willy melupakan San dan menggantinya dengan Elsa. Namun perasaan tetap tidak dapat dibohongi. Selama beberapa tahun belakangan,
Sudah banyak wanita yang berkencan dengannya, dan semua berakhir sebelum batas yang telah ditentukan. Dan mungkin dengan Elsa pun akan gagal. 3 bulan adalah batas waktu yang ditetapkan olehnya. Bayang-bayang Elsa pun menari-nari di benaknya. Betapa gadis itu sangat berusaha membuat Willy bisa menerimanya. Dengan merubah dirinya menjadi Sun. Apa yang paling kau suka di dunia ini? Tangan Willy terulur menggenggam tangan Elsa dan meletakkan di dadanya. Suatu malam yang indah, setelah Willy berhasil membawa kabur Elsa dari ketiga kakaknya. Menuju sebuah villa yang tidak begitu jauh dari pusat kota, setelah sebelumnya mampir di supermarket. Untuk berbelanja bahan makanan dan melakukan pesta barbek berdua. Ya, sebuah kencan yang sangat romantis. Setelahnya Willy membawa Elsa menuju atap, dan berbaring di sana, berselimutkan langit berhias bintang. Aku suka bintang, jawab Elsa, matanya menatap cahaya bintang. Seperti ingin menghitung jumlahnya. Kenapa? Karena bintang memiliki cahayanya sendiri. Dia tidak membutuhkan cerminan atau pantulan dari benda lain untuk bisa bersinar. Tidak seperti bulan yang membutuhkan cahaya matahari untuk bisa bersinar. Cahaya bulan juga indah. Tapi bumi lebih memuja matahari, karena matahari lebih terang. Selain itu, bumi membutuhkan bulan untuk bisa merasakan cahaya matahari di malam hari. Perlahan genggaman tangan Willy yang tadinya erat mulai merenggang. Ia dapat menangkap apa yang coba disampaikan oleh Elsa. Melalui bulan, matahari dan bumi, Sun seperti matahari yang terus bersinar di hati Willy. Sedangkan Elsa layaknya bulan yang hanya dibutuhkan bumi untuk memantulkan cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, apakah bumi akan tetap membutuhkan bulan? Satu pertanyaan Elsa yang berhasil membungkam Willy. Elsa kembali meraih tangan Willy dan menggenggamnya. Tidak mengapa, walaupun begitu, bulan tidak pernah mengingkari janjinya untuk datang di malam hari dan menerangi bumi, seperti halnya bulan yang memantulkan sinar matahari. Begitu juga dengan Elsa yang mencerminkan sanum di dalam dirinya demi Willy. Willy tersadar dari lamunan. Ia melirik Elsa yang masih menatap bintang dengan wajah sedih. Terbelenggu oleh rasa bersalah, Willy segera bangkit dan membawa Elsa menuju balkon, di mana sebuah teropong bintang tersedia di sana. Kau membawa teropong bintang? Tanya Elsa penuh semangat. Tadi kau bilang suka bintang. Elsa begitu terpaku oleh sosok pria di depannya. Willy memang sosok yang penuh dengan kejutan. Dan kadang keromantisannya membuat Elsa lupa bahwa mereka menjalin hubungan hanya berdasarkan sebuah perjanjian semata. Namun kali ini, Elsa ingin egois. Tidak apa-apa jika hubungannya dengan Willy hanya sebatas 3 bulan. Tanpa menunggu lagi, gadis itu mendekat pada benda itu.
Bagaimana cara menggunakannya? Seulas senyum tipis hadir di sudut bibir Willy. Ia berdiri tepat di belakang Elsa. Sehingga tangannya melingkari tubuh mungil itu, sambil menyetel teropong agar menemukan posisi yang tepat. Selesai, sekarang cobalah. Senyum di wajah Elsa tak pernah meredup. Terlebih saat ia dapat melihat dengan jelas bentuk bintang dari jarak dekat. Sesuatu yang ingin ia lihat secara langsung sejak lama. Kau senang, bisik Willy. Elsa diam dan tidak bergerak saat merasakan Willy mengecup ubun-ubunnya. Sesaat setelah ia begitu bahagia, menatap bintang dengan lebih jelas melalui teropong. Ia menggenggam tangan Willy yang kini melingkar di perutnya. Apa boleh aku meminta sesuatu darimu? Tanya Elsa. Boleh. Saat kesepakatan 3 bulan kita berakhir, bolehkah kita tetap berteman? Elsa berbalik sehingga posisi mereka kini berhadapan. Mungkin aku akan merindukan kegilaanmu. Saat kau menculikku dari ketiga kakakku seperti hari ini, tidak ada yang pernah berani melakukannya selain kau. Jadi aku pikir tidak ada salahnya kalau kita berteman. Apa kau berharap kesepakatan itu berakhir? Bukankah waktunya hanya 3 bulan? Iya, tapi maaf, aku tidak bisa berteman dengan mantan. Kenapa tidak bisa? Willy mengusap puncak kepala Elsa dan mengecup keningnya. Karena itulah jangan pernah menjadi mantan. Kau punya pilihan bersamaku selamanya. Lalu kenapa harus berpisah? Tapi bagaimana kalau... Belum sempat Elsa menyelesaikan kalimatnya, bibirnya sudah dilahap lebih dulu oleh Willy. Sebuah ciuman manis yang membuat Willy melupakan sejenak tentang San. Tangannya terangkat menahan tengkuk. Agar kedua bibir itu tidak segera terpisah. Ya, Willy benar-benar menikmatinya. Tanpa ia sadari, sensasi hangat dan lembutnya bibir Elsa telah menjadi candunya. Bagaimana kalau kita lupakan tentang perjanjian 3 bulan itu, dan memulai segalanya dari awal, dengan lebih serius? Ucap Willy sesaat setelah melepas ciuman. Elsa mendongakkan kepala, lalu menatap ke dalam mata Willy. Kini kedua bola matanya dipenuhi cairan bening. Kau yakin? Tidak pernah seyakin ini sebelumnya. Kau mau kan memberiku kesempatan? Elsa menjawab dengan anggukan, membuat Willy merengkuh tubuhnya. Menghirup wanginya aroma tubuh gadis manis itu. Kenangan demi kenangan sirna, seiring dengan lamunan Willy yang membuyar. Tatapannya kembali tertuju pada potret San, yang terbingkai indah di atas meja. Ia meraih benda itu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Entah apa yang terjadi padanya malam itu. Sehingga menjanjikan keseriusan pada Elsa. Akan tetapi sebagian hatinya masih milik masa lalu. San, aku minta maaf. Aku gagal lagi. Aku sudah berusaha untuk bisa menerima Elsa.
Tapi tetap tidak bisa. Aku tahu aku salah. Karena menjadikan Elsa sebagai tempatku melampiaskan kerinduanku padamu. Tapi terdengar suara benda terjatuh, membuat Willy menoleh ke sumber suara. Sepasang netranya membulat penuh. Saat menyadari sosok yang ada di sana, Elsa. Tubuh Elsa membeku dengan cairan bening yang menggenang di bola matanya. Setiap kata yang terucap oleh Willy dapat didengar dengan baik olehnya, membuat segenap harapan baru yang sempat tumbuh di hatinya runtuh. Ia menatap kantongan belanjaan yang terjatuh ke lantai. Sebuah kejutan kecil yang ingin ia berikan kepada Lee malah berbalik mengejutkannya. Maaf, aku datang di waktu yang tidak tepat. Elsa membelakang dan mulai mengayunkan langkah kakinya keluar. Sementara Willy masih terdiam akibat terkejut, menatap punggung Elsa yang perlahan menjauh. Dan beberapa detik kemudian menghilang di balik pintu. Elsa. Willy bangkit, meletakkan foto San kembali ke meja. Lalu melangkah keluar hendak mengejar gadis itu. Sementara Elsa mempercepat langkahnya. Saat menyadari Willy berusaha mengejarnya, Elsa tunggu. Langkah Elsa terhenti, juga dengan tangannya yang sudah akan menarik gagang pintu mobil. Sebelah tangannya mengusap air mata yang baru saja menetes di pipinya. Bahkan ia enggan berbalik untuk menatap Willy. Rasanya terlalu egois jika ia masih berharap. Setelah mendengar semua yang diucapkan Willy tadi. Tolong lepaskan, aku mau pulang. Lirih suara Elsa menahan tangis. Mari kita bicara dulu, aku mohon. Willy menarik tubuh Elsa ke dalam pelukannya. Mengeratkan tangannya saat Elsa berusaha melepas. Aku tidak mau membicarakan apapun lagi. Ini sudah malam, lepaskan aku. Tidak, sebelum kita bicara. Tolong jangan memaksaku seperti ini. Perlahan Elsa melepas tangan Willy yang melingkar di tubuhnya. Lalu segera naik ke mobil dan melajukannya dengan cepat. Tinggallah Willy dengan perasaan bersalah yang besar. Laki-laki itu masih mematung selama beberapa menit, walaupun mobil Elsa sudah tidak terlihat lagi. Ia menghela napas panjang beberapa kali, mencoba menetralkan perasaannya. Lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Baru di ambang pintu, tatapannya menangkap benda yang tadi dijatuhkan oleh Elsa. Willy berjongkok, meraih benda itu. Sebuah buku panduan memasak dan juga beberapa bahan makanan di dalam plastik. Willy memejamkan mata sesaat. Sekelumit bayang-bayang Elsa bermunculan di benaknya. Makanan apa yang paling kau sukai? Suatu hari Elsa bertanya saat mereka sedang berkencan di sebuah restoran. Sebenarnya aku suka masakan rumahan yang sederhana, seperti masakan ibu. Tapi zaman sekarang, sangat sulit menemukan seorang gadis yang mau melakukannya.
Bahkan San tidak menyukai apapun yang berhubungan dengan dapur. Padahal aku memiliki satu keinginan sederhana. Makan malam berdua dengan hasil masakan sendiri. Bukankah itu akan lebih menyenangkan? Daripada makan malam di restoran mewah, bagaimana kalau kapan-kapan kita mencobanya? Kau serius? Ya, aku rasa itu akan menyenangkan. Lamunan Willy membuyar, seiring dengan air mata yang menetes. Elsa, seorang gadis sederhana, sedikit pemarah dan manja, yang berhasil menarik perhatian Willy di hari pertama bertemu. Ia sangat berbeda dengan Sanum, yang merupakan seorang gadis cantik, anggun dan dewasa. Bersama San, Willy melupakan banyak hal dalam dirinya, keinginan, dan juga impian sederhananya. San merubah Willy menjadi seperti yang ia inginkan. Namun bersama Elsa, Willy seakan menemukan dirinya yang dulu. Elsa, Willy segera bangkit. Menyambar kunci mobil dan bergegas mengejar Elsa, yang sudah pergi beberapa menit lalu. Berharap akan ada kesempatan sebelum semuanya usai, dan memulai lembaran baru tanpa adanya bayang-bayang masa lalu. Sambil melajukan mobil, sudah puluhan kali Willy mencoba menghubungi nomor telepon kekasihnya itu. Namun tidak tersambung. Matanya menyapu setiap kendaraan dan jalan yang ia lewati. Berharap menemukan gadis itu di sana, ia kembali menginjak pedal gas dalam. Membuat laju mobilnya lebih cepat, hingga beberapa menit kemudian. Penglihatannya menangkap mobil Elsa melaju dengan kecepatan sedang. Elsa! Teriak Willy membuka kaca jendela mobilnya. Akan tetapi, Elsa tidak bergeming. Mobilnya melesat menjauh saat menyadari Willy ada di sana. Kondisi jalan yang tidak terlalu ramai memudahkan Elsa untuk menghindar. Hingga tiba di persimpangan jalan, sebuah mobil tiba-tiba saja berhenti tepat di depan mobil Willy. Membuat laki-laki itu terkejut, sehingga menginjak pedal rem dengan cepat. Ia melirik ke depan sana, di mana mobil milik Elsa sudah pergi menjauh. Willy menghela napas panjang beberapa kali. Ia menyandarkan punggung dengan frustrasi. Sepertinya akan sulit mendapatkan maaf dari Elsa. Suara ketukan di kaca jendela mobil yang cukup keras membuyarkan lamunan Willy. Ia menoleh keluar, di mana seorang pria berdiri dengan posisi yang cukup menantang. Willy menurunkan kaca mobilnya, menatap seorang pria asing yang membuatnya kehilangan jejak Elsa. Turun, ucap pria di luar sana. Dengan malas, Willy turun dari mobil dan berdiri tepat di hadapan pria yang hampir setinggi dirinya itu, seolah tidak terima. Ia membalas tatapan sinis dari seorang pria yang tidak dikenal. Ada apa ini? Tanya Willy, di sisi lain. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan sedang, membelah keramaian jalan ibu kota. Senyum bahagia pun tidak pernah pudar dari wajah cantik Kanaya Indira Adiwinata.
seorang wanita muda seusia Elsa, yang telah diperistri Xian beberapa tahun lalu. Sepertinya teman lamamu itu cukup istimewa, ya. Kau sampai mengajakku makan malam romantis demi bertemu dengannya. Ucap Naya penuh semangat. Merupakan hal ajaib jika Xian mau mengajak istrinya itu untuk makan malam di sebuah restoran. Sebab selama ini ia sangat ketat menjaga sang istri dalam segala hal, terutama makanan. Tidak boleh beraktivitas berlebihan dan harus terus menjaga pola makan. Bahkan hingga kini, makanan untuk Naya masih harus dalam pengawasan dokter dan ahli gizi. Ya, lumayan istimewa. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Entah seperti apa wujudnya sekarang. Memang dulu seperti apa? Tanya Naya. Senyum tipis terlihat di sudut bibir Xian. Kala teringat teman lamanya yang baginya aneh bin ajaib itu. Pertanyaan yang selalu timbul di benaknya adalah, mengapa di bumi yang luas ini ada makhluk sedatar itu? Bahkan bila saja batu meteor berukuran besar menghantam kamarnya, mungkin manusia satu itu akan tetap datar tanpa ekspresi. Ya, malam ini Xian memiliki tujuan lain. Ia sebenarnya ingin tahu, apakah si manusia datar itu masih sama seperti dulu saat sebelum menikah? Atau sudah ada perubahan layaknya Xian yang telah banyak berubah? Sejak kehadiran Naya ke dalam hidupnya, dulu dia itu datar, saking datarnya, aku merasa dia seperti batu. Jawab Xian, kau tahu, Ngai, Sun Gokong lahir dari batu tapi dia tidak datar. Ucapan Xian menimbulkan kerutan mendalam di dahi Naya. Ada hubungan apakah antara Farhan dan Sun Gokong yang dimaksud suaminya itu? Maksudnya teman lamamu seperti Sun Gokong? Ya tentu tidak, Ngai. Ucap Xian gemas. Ia meraih ponsel dan membuka galeri foto. Sambil memperhatikan jalan di depannya, ia mencari foto lama Farhan, hingga menemukan sebuah foto menyebalkan milik Farhan di dalam ponselnya. Ini orangnya. Ia menyodorkan ponsel dengan tangan kiri. Bersambung.